Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan beribadah secara online. Mari kita rendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah, sejahtera, dan pimpinan dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat, kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran. Kita akan angkat pujian, ku kagum, hormat akan Engkau. Sungguh Allah kita, Allah yang indah tiada taranya, Allah yang sungguh menakjubkan, Allah yang terlalu ajaib untuk dimengerti. Mari kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Mari kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti. sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih dari semua yang ada. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, Kasih-Mu dalam tak terduga. kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang tiada taranya. Sungguh Engkau Allah yang menakjubkan. Sungguh Engkau Allah yang maha ajaib, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tidak terselami, kasih-Mu begitu dalam tak terduga. Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang maha kuasa di surga dan di bumi. Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan sembah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hari demi hari di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang kami punyai saat ini. Kami boleh beribadah secara online dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah wabah corona. Engkau Tuhan yang menghibur kami di saat kami susah karena kehilangan orang-orang yang disayangi. Engkau yang beri kami kekuatan di saat kami kehilangan pekerjaan dan bisnis kami yang lesu. Engkau yang beri kami kesembuhan di saat kami mengalami gangguan kesehatan. Sesulit apapun tantangan dan situasi yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan, hati kami percaya akan janji Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak menolong kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, masihkah kita mampu untuk bersukacita, menaikkan syukur? Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang melanda di seluruh Kasih dunia. yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sungguh kita bersyukur mempunyai Tuhan yang kasihnya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
kita dengan penuh sukacita. Ada senyuman saat kita menaikkan pujian ini. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu takkan berhenti. Meninggikan namamu, Meninggikan namamu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan. dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikutnya. Kau terbesar Katakan, dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar, biarlah semua memujimu. mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu Tuhan ada dalamku. Amin. Mari puji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan senyuman, dengan sukacita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Ku angkat tanganku, angkat tanganku memuji, ku angkat suara. suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Terbesar dan mulia, mulia, ajaib semua perbuatan. perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. semua memujimu. Ada sukacita, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Ku angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara, suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. ada dalamku. Tuhan, Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, angkat tanganmu, ajaib katakan semua Kau terbesar dan mulia. perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sungguh Allah kita Allah yang terbesar, hanya Dia yang layak kita sembah. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah
terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada sukacita, amin. Mari kita membacakan secara bersautan Kitab Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ke-9, kemudian disusul oleh jemaat ayat yang ke-10. Mazmur 115 ayat 9 sampai ke-18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ayat 18 bersama-sama. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, di tengah-tengah situasi yang mudah juga bagi kita untuk percaya akan janji-janji Tuhan. Namun, di saat situasi sulit, masihkah kita mampu untuk kita memegang janji Tuhan? Masihkah kita mampu percaya akan pertolongan Tuhan? Mari jemaat, kita bangun iman kita. Apapun yang terjadi, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, kita mau katakan, hatiku percaya saja, Tuhan pasti tolong. Percaya akan janji-janji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
saat ku tak melihat jalanmu, melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. katakan, 我真心相我信真你，心相信你，我真心相信我你，真心相信你，我真心相信你，永远我相永信你，远地相信你，我真心相信你。我真心相我信真心相信你，我真心相信你，永远地相信你。 katakan, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Sing, Lord, I will trust Lord, in I you. will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bisa bertemu di dalam ibadah online GMI Jire. Walaupun kita masih dalam kondisi streaming dan ibadah dari rumah kita masing-masing. Nah saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap saat kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal tentang ibadah online kita. Yang pertama saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar kita sungguh-sungguh menjadikan ibadah online ini sebuah ibadah yang seperti ketika kita sedang ibadah tatap muka. Artinya kita tetap bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online ini saudara. Jadi kalau kita mulai jam 8 maka sebelum jam 8 kita sudah siapkan diri kita sudah ada duduk, lalu kita mempersiapkan hati kita, ambil saat teduh sebelum ibadah dimulai. Dan kemudian saudara bisa mempersiapkan diri dengan pakaian yang rapi, Anda menghadap Tuhan. Dan ketika worship leader meminta Anda untuk menyanyi, berdiri atau duduk,
saudara ikuti dengan baik. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, saudara, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan itulah yang akan Tuhan rindukan dari kita ketika kita sedang beribadah pada saat-saat ini. Jadi saudara, saya mengingatkan kepada kita sekalian untuk sungguh-sungguh fokus sepanjang ibadah berlangsung. Hal-hal apa saja yang bisa mengganggu kita seperti gadget kita atau hal-hal yang lain, saudara, mari kita singkirkan supaya kita bisa fokus di hadapan Tuhan. Tetap di sana hanya 1 jam, saudara, bahkan kurang dari 1 jam. Kita bisa duduk sebentar bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, saya ingin ajak kita terus berdoa untuk bangsa kita. Semua jemaat GMI Jire setiap malam jam 9 malam kita diberikan pokok-pokok doa untuk berdoa secara bersama-sama melalui time out setiap jam 9 malam. Mari kita juga persiapkan diri kita jam 9, kita bersama-sama kita tinggalkan dulu kegiatan kita, ambil waktu sebentar, kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah diberikan bagi kita. Saudara, mungkin kita berkata, ini kan kecil. Saudara, mungkin itu terlihat kecil, tapi dampaknya besar, saudara. Ketika Anda dan saya bersama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi dunia, itu dampaknya besar, saudara. Karena yang berdoa bukan hanya kita, tapi banyak orang Kristen di luar sana yang juga berdoa. Saudara, ini 2 hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya harap kita semua dapat memperhatikannya dengan baik dan biarlah itu boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin ajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saudara boleh simak di rumah dengan baik. Demikian firman Tuhan berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kisah janda ini, saya langsung teringat kisah daripada mentornya Elisa, yaitu Nabi Elia, saudara. Saudara, Nabi Elia juga menghadapi kisah yang hampir sama ketika Nabi Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Ya, ketika Elia diminta Tuhan untuk pergi menemui janda di Sarfat. Nah, saudara, Nabi Elia dengan kuasa Tuhan juga menolong janda di Sarfat. Kalau kita ingat ceritanya ketika Nabi Elia meminta janda di Sarfat untuk membuatkan roti untuk dia makan. Padahal janda itu hanya punya 1 roti terakhir. Setelah mereka buat roti itu makan, lalu mereka akan tunggu saatnya untuk mati. Tapi justru Elia meminta mereka untuk membuatkan roti untuk dia terlebih dahulu. Nah, saudara, Elisa juga menghadapi kisah yang hampir sama ketika dia bertemu dengan seorang janda
yang mengalami kesulitan. Nah saudara, kisah ini begitu menarik karena menolong kita memahami bagaimana cara Tuhan bekerja, saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita coba tempatkan diri kita pada posisi janda-janda ini, saya yakin mungkin respon kita tuh bingung juga ya. Kenapa suruh kita lakukan hal-hal yang justru nggak masuk di akal, saudara. Nah saudara, tapi kita akan belajar sama-sama. Saya himbau saudara atau saya ajak saudara untuk bisa sambil mencatat, sehingga ketika ada poin-poin penting yang disampaikan, saudara bisa mencatatnya dan kemudian merenungkannya kembali setelah ibadah ini berakhir atau kapan saja ketika Anda membuka catatan Anda. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum masuk lebih dalam, kita mau lihat situasi janda ini seperti apa. Saudara, yang pertama kalau kita lihat situasi janda ini, dia memiliki seorang suami yang takut akan Tuhan, yang berasal dari golongan nabi. Jadi sedikit banyak kalau kita lihat, janda ini mesti punya pengetahuan atau pengenalan sedikit banyak tentang hukum Taurat, saudara, atau tentang Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, suami janda ini sudah mati. Nah sepeninggal suaminya, janda ini berjuang untuk memenuhi kehidupan dia dan anak-anaknya, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi akhirnya menimbulkan hutang yang banyak. Dan semua barang-barangnya di rumah sudah dijual. Dia tidak punya apa-apa lagi. Saudara, ini sebuah situasi yang memprihatinkan. Seorang janda berjuang sendiri, masih punya anak-anak. Ditambah lagi dia punya hutang, saudara. Lalu bukan hanya itu saja. Yang ketiga, dia juga dikejar oleh para penagih hutang yang akan mengancam dia, saudara. Jadi saudara sudah jatuh ketimpa tangga. Dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dan dia hanya punya satu buli-buli pualam berisi minyak saja. Nah saudara, situasi seperti ini lah yang dihadapi oleh si janda ini. Dan situasi seperti ini juga bisa kita alami kapan saja, di mana saja. Situasi kesulitan atau beban seperti ini bisa datang dalam kehidupan kita tanpa kita duga. Dalam waktu yang kita nggak sangka-sangka, saudara. Nah waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ingat di akhir tahun lalu kita nggak pernah atau saya nggak pernah menyangka bahwa di tahun 2020 kita akan menghadapi sebuah peristiwa global yang begitu luar biasa, mempengaruhi kehidupan global sangat luar biasa sekali. Kita nggak pernah tahu di tahun 2019 bahwa di tahun 2020 akan ada pandemi yang begitu luar biasa. Semua kehidupan, segi kehidupan dipengaruhi dan berubah oleh karena pandemi ini, saudara. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita, kesulitan apa yang akan datang, kita nggak pernah tahu, saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan rancangan yang baik, yang penuh damai sejahtera. Nah saudara, janda ini di dalam kesulitannya dia datang kepada Nabi Elisa. Dan kita akan belajar bersama dengan saya hari ini apa yang dia alami. Nah saudara, yang pertama ketika dia datang kepada Nabi Elisa, Elisa hanya bertanya pertama kepada dia. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan pertanyaan berikutnya adalah, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Saudara, pertanyaan Elisa sebenarnya agak aneh juga. Saudara, janda ini punya kesulitan dan dia sudah ceritakan kepada Elisa kesulitan dia. Tapi Elisa justru bertanya, kamu masih punya apa begitu? Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini ketika saya renungkan, pertanyaan Elisa ini sebenarnya tanda kutip memaksa si janda ini untuk memikirkan atau berpikir dengan lebih objektif. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan gitu ya. Apa yang dia masih punya?
Dan dia berpikir, oh ternyata dia masih punya satu buah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadang kesulitan bisa membuat kita kehilangan objektivitas. Gak bisa mikir apa-apa lagi, betul bukan? Ya, waktu kita berada dalam kesulitan, kita gak bisa lagi mikir saya punya apa yang saya masih miliki. Saudara, karena kita fokus dengan kesulitan yang kita miliki, yang kita hadapi, saudara. Nah, saudara, pertanyaan Elisa ini justru menyadarkan perempuan ini. Saya masih punya apa ya? Saya masih miliki apa ya? Dan akhirnya ditemukan saya masih punya buli-buli berisi minyak, saudara. Dan dari situlah nantinya kita tahu kalau kita baca sampai akhir. Dari situlah Tuhan membuat jalan keluar, solusi buat hidupnya. Jadi dari sini kita belajar. Waktu sulit, waktu persoalan datang, jangan biarkan kesulitan menguasai kita sehingga membuat kita tidak bisa menyadari apa yang masih kita miliki. Karena respon kita secara biasa seringkali mengatakan ketika kesulitan begitu berat datang, kita biasanya keluar dari mulut kita, saya udah gak punya apa-apa lagi. Tapi sebenarnya betulkah kita tidak punya apa-apa lagi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Sebagai orang percaya, Anda dan saya masih punya Kristus. Walaupun kita merasa semua milik kita sudah tidak ada lagi, kita masih punya Kristus. Dan itu cukup, saudara. Saudara, ada sebuah lagu yang judulnya Christ is Enough. Dikatakan di situ, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Kristus itu cukup bagiku. Apapun yang kubutuhkan ada di dalammu. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah it's in you. It's in you ini bisa berarti dua. Di dalam Tuhan dan di dalam saya. Jadi kata ini mengajak kita melihat pada diri Kristus. Apa yang ada pada diri Kristus. Lalu yang kedua, apa yang ada pada diri saya, saudara. Jadi luar biasa, saudara. Ketika kesulitan datang, kita belajar untuk melihat bahwa saya masih punya Kristus. Apa yang ada pada diri Kristus. Lalu yang kedua, kita melihat pada diri kita. Apa yang masih kita miliki. Karena Kristus, saudara, ini rahasia yang besar, yang luar biasa. Kristus, apa yang ada pada Kristus, pribadi Kristus bisa memakai apa yang ada dalam diri kita. Lalu memaksimalkannya, melipat gandakannya untuk memuliakan namanya. Dan membawa jalan keluar di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, kalau kita punya Kristus, kita tidak perlu khawatir, saudara. Firman Tuhan berkata, engkau tidak perlu khawatir tentang apapun yang kau makan, minum, dan pakai. Karena Tuhan tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Itu Kristus katakan, saudara. Tapi Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apapun yang kau butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari janda ini adalah, janda ini penuh dengan ketaatan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bertanya, kenapa? Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Dan dia tidak merasa malu juga untuk datang kepada tetangganya meminta bejana. Dia taat di dalam ketotalan. Tak ada pertanyaan yang menunjukkan keraguannya untuk bergerak. Walau secara akal sehat perintah daripada Elisa itu mungkin tidak logis bagi dia. Dan tidak ada hubungannya dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Apa hubungan antara menuangkan minyak yang ada di dalam buli-buli dengan kesulitan dia dikejar-kejar penagih hutang? Tapi itulah yang dia lakukan. Dalam ketaatan penuhnya itulah mujizat terjadi, saudara. Saudara, banyak orang Kristen meminta mujizat terjadi di dalam hidupnya, tetapi ketika diminta untuk taat, mereka gak mau. Malah mereka mempertanyakan perintah Tuhan, firman Tuhan. Mungkin kita juga sering mempertanyakan Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa firman Tuhan suruh saya begini? Kenapa firman Tuhan suruh saya begitu? Kok firman Tuhan gak masuk di akal?
kok Tuhan sepertinya gak masuk di akal? Saudara, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan bisa masuk di akalmu, dia bukan Tuhan. Saudara, kita dengan logika kita, dengan pikiran kita gak bisa seutuhnya memahami Tuhan dan apa yang dia kerjakan, saudara. Dengan akal sehat kita tidak akan bisa memahami Tuhan secara utuh, karena dia Tuhan yang tidak terbatas, sedang kita terbatas, saudara. Saudara, kalau engkau mengalami kesulitan dan firman Tuhan berkata, lakukanlah ini dan itu, taatlah, saudara, seperti janda ini, dan engkau akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, saudara, setelah mujizat terjadi, si janda ini punya banyak minyak, maka Elisa meminta dia untuk menjual semuanya dan hidup dari lebihnya. Ini mengajarkan kepada janda ini, satu, bertanggung jawab, melakukan bagian dia sampai tuntas. Ketika dia menuang, mujizat terjadi, itu belum selesai, saudara. Masih ada bagian yang dia harus kerjakan. Dia harus melangkah dengan iman, menjual apa yang minyak yang dia miliki itu, dan hidup dari sana, saudara. Ya, jadi saudara, setelah dengan iman dia melangkah, mengalirkan minyak tanpa henti, sekarang bagian dia selanjutnya adalah bekerja, menjual minyak itu, saudara. Itu yang dia harus lakukan. Bagiannya dia. Bagian Tuhan adalah membuat minyak itu tidak berhenti mengalir. Bagian dia, setelah mencari apa yang ada pada dirinya, dia pergi bergerak menjual minyak itu. Yang kedua, kenapa dia disuruh untuk menjual minyak itu? Ini mengajarkan kepada janda itu untuk menghitung semua pengeluaran dia dan membayar lunas semua hutangnya, sehingga dia tahu seberapa lebih yang ia miliki. Saudara, luar biasa, saudara. Ketika Elisa menyuruh janda ini untuk pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Kelolalah sumber daya yang dia miliki sekarang ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, bersandar dan berharaplah kepada Tuhan. Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagimu. Jangan berharap dan bersandar kepada yang lain. Jangan percaya kepada yang lain, tapi percaya kepada Kristus. Carilah dia, dan semua yang kau butuhkan akan ditambahkan padamu. Saudara tahu apa artinya ditambahkan? Ditambahkan itu adalah apa yang kau butuhkan, dia akan cukupi dan tambahkan lagi di dalam hidupmu, saudara. Yang kedua, lihat dan gunakanlah apa yang ada padamu, potensimu, atau mungkin hartamu, atau talentamu sebagai awal atau benih iman. Serahkan kepada Tuhan untuk dilipat gandakan Tuhan untuk menjadi berkat bagimu dan bagi banyak orang, saudara. Apa yang ada padamu, potensimu, serahkan pada Tuhan untuk jadi benih iman. Yang ketiga, jangan ragukan perintah Tuhan. Percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik. Lakukan kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan penuh, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun kadang kita merasa ada sedikit kebingungan atau mungkin bahkan keraguan-raguan, tapi tetaplah taat. Kau akan melihat karya Tuhan besar terjadi di dalam hidupmu, saudara. Melangkahlah dengan iman, saudara. Dan yang terakhir, iman membutuhkan tindakan konkret. Yakobus 2 ayat 26 menyatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman butuh langkah yang konkret, langkah yang nyata. Nah, saudara, dari kisah janda ini kita belajar tentang pekerjaan Tuhan, cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Apalagi dengan situasi yang sedang belum usai yang kita hadapi pada saat ini. Kita tidak tahu kapan kesulitan ini akan berhenti. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita punya Kristus. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangannya, Dia bisa pakai, Dia bisa maksimalkan itu. Sehingga hidup kita jadi berkat besar dan engkau tidak perlu khawatir. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami belajar mengandalkan Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sendiri yang akan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta penghiburan, penyertaan, dan kuasa dari Roh Kudus memberkati kehidupanmu, pekerjaan, usaha, studi, kesehatan, dan bahkan pelayananmu. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Sunday News GMI Jire. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan ibadah online GMI Jire. Kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan dan pelayanan GMI Jire. Informasi yang pertama, untuk ibadah minggu depan tanggal 6 September 2020 masih akan dilakukan secara online. Kami mengundang setiap jemaat untuk bisa dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya adalah bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar atau juga dapat menuliskannya pada kolom komentar di channel YouTube GMI Jire ini. Dan bagi jemaat yang doanya sudah dijawab oleh Tuhan, dapat men-sharingkannya agar menjadi kesaksian bagi semua orang dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mencurahkan damai sejahtera dan sukacita kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi Persekutuan Youth GMI Jire atau Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia akan dilakukan di setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Informasi yang selengkapnya dapat diikuti melalui grup Line P3MI Semarang New Gen. Kami mengundang setiap kaum muda untuk bisa mengikutinya dan diberkati melalui persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya adalah kami mendorong setiap jemaat untuk bisa terus mengambil bagian di dalam doa untuk bangsa dan negara, bahkan bagi dunia, secara khusus di masa-masa pandemi ini, dengan mengambil bagian di dalam doa bersama setiap malam pukul 9 malam. Pokok doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp GMI Jire. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan dunia dan pemulihan bangsa kita.
Untuk ibadah sekolah minggu GMI Jire akan bergabung dengan channel Superbook Indonesia. Kami menghimbau setiap jemaat untuk bisa mendorong anak-anaknya mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mengirimkannya pada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita sama-sama dukung pekerjaan Tuhan di GMI Jire. Terima kasih atas persembahannya dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Sunday News GMI Jire. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan online service GMI Jire. Di masa-masa pandemi ini, marilah kita selalu menjaga diri dengan mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati.